Disinilah sila keempat Pancasila hadir untuk membantu kita. Selamat datang di Dididik.id. Selain EduCibi tadi, saya juga mengembangkan beberapa aplikasi. Yang pertama ada Edu Muslim Kids. Berikutnya ini Nusantara Saga Studio. Ini tentang sejarah kerajaan. Jadi ketika Bapak Ibu masukkan misalkan judulnya di sini Sumpah Palapa Gajah Mada, nanti Bapak Ibu akan dibuatkan naskahnya dulu di sini. Kemudian nanti analisis teks. Yang berikutnya yang aplikasi ketiga Dididik EduCibi, ini khusus pribadi. Karena di sini karakternya adalah saya sendiri. Bahkan saya ngembangkan yaitu yang pecinta drama Korea, saya bikin juga. Jadi daripada kita nyari, kita bisa bikin sendiri. Tokohnya Bapak Ibu sendiri. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini pertemuan kita yaitu Komunitas Belajar SDN Sukamaju Ki Hajar. Hari ini saya mau menyampaikan sebuah materi yaitu pemanfaatan aplikasi EduCibi dalam pembuatan media pembelajaran berupa video animasi 3 dimensi. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa sih kok namanya EduCibi? Kalau Edu itu pendidikan. Cibi itu diambilkan dari karakter kartun yang bentuknya itu imut. Seperti kepalanya besar tapi tubuhnya kecil, tapi wajahnya yang imut-imut gitu. Sebelumnya, sebentar, ini harus dulu ke dalam saja biar suaranya kedengeran. Di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam layar interaktif ini saya sudah menanamkan atau sudah memasukkan beberapa video pembelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6. Insya Allah nanti mudah-mudahan lengkap dari semua mata pelajaran, nanti mudah-mudahan saya lengkapin juga. Ini baru mungkin ada 20-an lah nanti bisa diakses langsung ada di sini, tidak perlu colok flashdisk atau apapun itu. EduCibi itu fungsinya untuk membuat video pembelajaran animasi dengan sangat mudah sekali. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan Canva atau bisa menggunakan VO3. Sebagai contoh, misalkan hasilnya adalah yang ini nih misalkan. Disinilah sila keempat Pancasila hadir untuk membantu kita. Selamat datang di Dididik.id. Hai teman-teman, pernahkah kalian punya ide berbeda dengan teman saat ingin bermain atau memutuskan sesuatu? Ada yang ingin bermain bola, tapi yang lain bermain boneka. Kalau semua ingin idenya menang, pasti bingung kan? Disinilah sila keempat Pancasila hadir untuk membantu kita. Sila ini mengajarkan kita pentingnya mengambil keputusan bersama, bukan hanya keinginan satu orang saja, agar semua merasa adil. Bagaimana cara mengamalkannya? Mudah sekali. Kita belajar untuk bermusyawarah. Bermusyawarah itu berdiskusi atau berbicara bersama. Setiap orang boleh menyampaikan idenya dengan tenang dan sopan. Kita harus mendengarkan ide itu dengan hikmat kebijaksanaan, artinya berpikir cerdas mencari jalan keluar terbaik. Bukan hanya menuruti kemauan kita sendiri. Kadang, kita juga memilih perwakilan. Seperti ketua kelas, untuk memutuskan hasil diskusi yang sudah disepakati bersama. Ingat, tidak boleh memaksakan kehendak. Jika bermusyawarah baik, hasilnya luar biasa. Keputusan adil, semua merasa dihargai, tanpa pertengkaran. Dengan begitu, kita bisa hidup rukun di sekolah, di rumah, dan di mana saja.
Dengan semangat gotong royong dan kerjasama, kita menjadi anak-anak yang hebat, selalu bersatu, siap membangun masa depan yang cerah dan damai. Jangan lupa belajar dan subscribe. Keadilan. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu tadi contoh video pembelajaran yang dibuat berawal dari aplikasi yang saya kembangkan sendiri yang bernama EduCibi. Zaman dulu kalau kita membuat animasi seperti ini sebelum adanya AI, hanya durasi sekitar 2 menit kita bisa membuatnya itu butuh waktu sekitar bisa jadi kalau yang seperti ini bisa 1 bulan 2 bulan hanya untuk adegan 2 menit. Kalau video seperti ini dengan keberadaan AI, saya bisa membuatnya dalam hitungan 5 menit. Langsung video seperti ini. Asalkan Bapak Ibu punya sumber daya untuk generator AI-nya, yaitu Bapak Ibu bisa menggunakan Gemini maupun Canva AI. Canva AI sekarang bisa membuat video animasi seperti ini tanpa perlu kita dubbing. Semuanya suaranya akan dihasilkan dari Canva tersebut. Ya, Bapak Ibu sekalian, selain EduCibi tadi, saya juga mengembangkan beberapa aplikasi. Yang pertama ada Edu Muslim Kids, yang kemarin saya dapat konsultasi dengan Pak Arid. Kalau penggambaran tokoh misalkan Nabi atau Allah itu nanti tidak boleh menampakkan wajah. Akhirnya di dalamnya itu saya tanamkan AI harus berupa sebuah cahaya atau kaligrafi. Fungsinya ini nanti bisa kita buat cerita-cerita Islami ataupun tentang pembelajaran Islam. Nanti bisa Bapak Ibu manfaatkan pakai Edu Muslim ini. Berikutnya ini Nusantara Saga Studio. Ini tentang sejarah kerajaan. Jadi ketika Bapak Ibu masukkan misalkan judulnya di sini Sumpah Palapa Gajah Mada, nanti Bapak Ibu akan dibuatkan naskahnya dulu di sini. Kemudian nanti analisis teks, Ibu nanti akan disarankan harus membuat berapa adegan. Kemudian klik papan cerita ini nanti akan dibuatkan sekitar 10 prompt atau sesuai dengan kebutuhan di sini. Mungkin masih ada yang bertanya-tanya, apa sih kok prompt, apa sih adegan, papan story. Nanti kita praktek sebentar. Yang berikutnya, yang aplikasi ketiga, Dididik EduCibi, ini khusus pribadi. Karena di sini karakternya adalah saya sendiri. Dan itu kalau misalkan ini nanti di-share, Bapak Ibu bisa menggunakannya, bisa menggunakan tokohnya adalah Bapak Ibu sendiri. Caranya tinggal klik saja nanti buat tokoh baru, Bapak Ibu tinggal foto selfie, masukkan ke sini, nanti Bapak Ibu langsung dibuatkan sebuah avatar dari Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya saya pun juga membuat nih horror story generator. Ini bikin film. Bahkan saya ngembangkan yaitu yang pecinta drama Korea, saya bikin juga. Jadi daripada kita nyari, kita bisa bikin sendiri. Tokohnya Bapak Ibu sendiri. Nah, itu. Ya, sekarang kita langsung saja praktek sebentar tentang aplikasi ini. Sebentar, bisa nggak ya nyambung ya? Oh, ini udah. Nah, kurang lebih Bapak Ibu seperti ini. Contohnya ya, misalkan kita buat tokoh baru, tinggal klik saja di sini, tinggal masukkan saja fotonya, kemudian nanti kita generate, nanti akan ada hasil di sini tokoh Bapak Ibu. Ini misalkan saya pilih tokoh saya sendiri ya. Kemejanya bagaimana? Bajunya saya pilih misalkan pengen pink gitu. Misalkan ya saya pakai hoodie biru, ini kita tambahkan, nanti akan muncul di sini. Nah, ini Pak Didik. Ini bisa kita ganti. Bapak Ibu nanti ganti baju pun bisa, klik di sini. Udah, tinggal ganti nih. Nah, ini tinggal ganti. Iya. Itu. Saya tutup. Setelah itu Bapak Ibu bisa diperhatikan di sini, ini ada gaya visual terkunci. Jadi jadi prompt ini nanti suatu film animasi itu kalau pakai AI kuncinya itu ada di prompt. Kalau Bapak Ibu salah nge-prompt, nanti wajahnya itu tidak konsisten,
model gaya visualnya tidak konsisten. Kalau dengan alat saya ini semuanya konsisten dari awal sampai akhir, yang digunakan sesuai pilihan tersebut. Untuk latar tempat, ini bisa dipilih juga mau di mana, laboratorium, perpustakaan, alam terbuka, studio minimalis. Bikin sendiri bisa, misalkan tulis saja Kota Baru Parahyangan. Nanti dibuatkan kota baru dalam versi animasi. Ini misalkan kita pilih di mana ya, ruang kelas modern aja. Bahasanya mau pakai bahasa apa? Inggris, Jawa, Sunda. Arab bisa Pak, saya pernah nyoba. Ini Arabik nih. Kita yang familiar aja ya, Indonesia ya. Ini. Terus suaranya bagaimana? Pria dewasa, wanita dewasa, anak laki-laki semuanya bisa diatur di sini. Kalau sudah diatur semuanya di sini, tinggal kita klik ini naskah cerita. Nih, Bapak Ibu mau bikin pembahasan soal apa? Misalnya apa ya? Pengamalan Pancasila. Sila ke-1. Yang Maha Esa. Nah, kemudian kita klik buat naskah, nanti akan langsung dibuatkan naskahnya. Nah, sudah jadi di sini, sudah dibuatkan naskahnya seperti ini. Sudah diberikan saran kita harus membuat 15 segmen. Ini bisa kita sederhanakan juga, kita hapus saja biar, atau kalau enggak kita singkat aja di sini jadi 3. Sebagai contoh 3 aja. Terus kita buatkan papan cerita. Vina ada nggak ini? Bu Vina lagi di kelas. Oh, yang pengguna Canva, Bapak Ibu bisa nanti pakai yang JSON, tinggal kopas nanti jadi. Nah ini nih, kita klik prompt detail. Nah ini yang akan kita jadikan video ya. Pengguna Canva bisa pakai yang ini, JSON timecode. Ntar biar proses 2. Nah ini sudah jadi. Kita salin, kita akan coba praktek menjadi sebuah video. Kita klik Gemini-nya. Oh yang ini aja ya. Masih ada nggak jatah saya? Soalnya ini ada Batas. Ada batas. Oh ini nih. Nah di sini nih. Pasti kalau Google lagi. Nah ini masih ada jatah. Habis. Habis. Pakai yang lain ada nggak ya? Habis juga jatah saya. Jadi setiap akun gratisan itu Hanya berapa? ini hanya 15 kalau nggak salah. Terus yang ini dapat 3. Ini bisa diakses nanti jam 2. Sekarang jam berapa? Oh nggak bisa. Nah ya ini ya Promnya atau batas akses? pembuatan videonya. Oh, Misalkan 3 kali. yang pakai ini batasnya 3 kali sehari. Kalau pakai ini bisa 15 lebih. 15 video yang Tapi ini. juga Google kan yang ini? Iya, Google Play ya? Gemini. Oh sama. Gemini. Oh emailnya yang berbeda. Tetap Gemini semuanya. Bukan, Emailnya maksudnya emailnya. tetap satu ini Gemini. Aku pakai email yang ini. Oh. Gitu. Nah, Terus ya. apa bedanya yang itu sama yang ini? Ini sama yang ini. Ini tahu ChatGPT kan? Tahu. Nah, ini ChatGPT versi dari Google. Kalau ini fasilitas Google pembuat video dari Gemini. Bagian dari Gemini berarti. Betul. Nah, berhubung ini jatah kredit saya sudah habis, baru bisa diakses nanti jam 2, kita tidak bisa mempraktekannya. Kurang lebih hasilnya seperti tadi ya Bapak Ibu videonya ya. Oke.
Kalau sudah jadi videonya nanti tinggal diedit lewat CapCut ataupun bisa, atau kalau nggak pakai Canva juga bisa. Nah, kurang lebih seperti itu dari aplikasi ini. Barangkali ada pertanyaan, boleh, mangga. Pengen praktek langsung. Waktu 1 hari full day. Kalau mau praktek, Bisa aja dibuat penasaran dulu. mau praktek langsung berarti nanti Bapak Ibu harus siapkan dulu Gemini, ya. Terus siapkan materinya apa, nanti langsung kita praktekkan di sini dibuatin. Kayak Bu Ai, Aja Zoom meeting. Bu Ai kemarin kan awalnya nggak tahu materinya apa, akhirnya mengirimkan judulnya, terus saya buatin di sini, klik cocok katanya, ya udah saya jadi seperti itu. Zoom meeting aja. Enggak, ini Zoom meeting aja. Oh, Zoom meeting, ininya. Oh ya. Ini kan kalau Zoom meeting Ya. bisa di rumah. Ya udah gini aja, buatin tutorialnya, tapi dengan syarat Bapak Ibu harus ngumpulin tugasnya. Harus membuat. Tutorial. Saya buatin tutorial langkah pertama. Nanti harus ngirimkan tugas. Ya. Iya. Kan si Kombel emang tuh. Ya. Ya, Google. Iya, dari Gemini ya. Nanti ada di situ yang kotak 9, ada pilihan Gemini. Mau bikin cerita apapun bisa. Horor, Korea drama bisa. Yang Bu, bahasa Sunda bisa. Saya kemarin nyobain bahasa Jawa, saya kaget sendiri. Aduh, lupa bahasa-bahasa itu teh kan menceritakan tentang anak-anak hewan gitu. Jadi ingat lagi, oh iya anak gajah itu gudel, gini diterangin sama dia. Dalam bahasa Jawa. Ya. Tapi enggak pas, sebenarnya di sini juga bisa kita menerapkan 3 bahasa, Indonesia, Sunda, Jawa. Jadi kalau pas pembelajaran Ya. sugema atau itu. Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi nggak? Terima kasih. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.